Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pada hari ini kita semuanya selalu mendapatkan berkah ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Dan anak-anak, kali ini di pelajaran seni budaya kita akan mempelajari kebudayaan Nusantara. Ono apa kebudayaan Nusantara? Kebudayaan Nusantara akan kita bahas setelah ini. Nah, di sini untuk mengawali kali ini kita baca terlebih dahulu. Silakan dibuka catatan kalian yang kemarin telah kalian resum atau kalian rangkum. Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya raya, tidak hanya akan kaya sumber daya alam namun juga kaya akan budaya. Indonesia itu kaya budaya, kaya suku dan yang lain, semuanya banyak. Di Jawa Timur pun ada berapa suku? Banyak juga. Kebudayaan seperti wayang, ludruk dan yang lain. Budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke jumlahnya jutaan. Berjuta-juta budaya yang telah dimiliki Indonesia. Kebudayaan di Jawa Timur kali ini yang akan kita bahas. Kebudayaan atau adat istiadat Jawa Timur pada bagian barat banyak menerima pengaruh dari Jawa Tengahan. Kalau yang di sebelah barat itu banyak masih agak berbau-bau Jawa Tengahan. Jadi orang sana itu lebih halus daripada kita. Atau bisa jadi seperti ini juga. Kadang di Jawa Tengah juga seperti itu. Jawa Tengah yang mendekati Jawa Timur itu masih agak kasar. Tapi nanti makin ke barat, mendekati Solo, mendekati Jogja itu makin halus. Sehingga pada kawasan ini dikenal sebagai Mataraman. Sebab itu menjadi bukti kawasan tersebut dulunya merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berkuasanya dulu di daerah itu. Daerah tersebut meliputi Karasidenan Madiun yang halus bahasanya yang mendekati Jawa Tengah termasuk daerah Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo dan juga Pacitan. Untuk yang eks-Karesidenan Kediri meliputi Kediri, Tulungagung, Blitar dan juga Trenggalek. Ini juga masih hampir agak halus dan sebagian di daerah Bojonegoro. Sama seperti Jawa Tengah, wayang kulit dan ketoprak ludruk sangat populer pada kawasan ini. Budayanya masih erat. Yang selanjutnya pada kawasan eks-Karesidenan Surabaya meliputi Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan Malang yang mempunyai banyak pengaruh budaya Mataraman, kawasan yang cukup jauh dari pusat kebudayaan Jawa dan Surakarta. Jadi yang tadi di eks-Karesidenan Madiun dan Kediri masih agak berbau-bau budaya barat, termasuk budaya Solo, budaya Jogja. Kalau di sini di Sidoarjo, di Mojokerto, Jombang dan Malang ini agak jauh, jadi lebih fokus ke Mataraman, lebih unggul pada segi keagamaan. Lanjut. Jawa Timur mempunyai banyak suku. Mayoritas suku yang ada di Jawa Timur adalah suku Jawa. Namun etnisitas di Jawa Timur lebih heterogen, beraneka ragam. Banyak yang mayoritas di daerah kita di Jawa Timur adalah suku Jawa. Akan tetapi untuk suku Jawa umumnya menyebar di seluruh kawasan Jawa Timur. Ada lagi suku Madura mendiami Pulau Madura dan daerah Tapal Kuda bagian timur dengan pesisir utara dan selatan. Bahkan suku Madura menjadi mayoritas. Ini di daerah Bawean itu kadang ada yang Madura. Yang di sini juga dijelaskan suku Bawean yang mendiami Pulau Bawean ini adalah Kabupaten Gresik, tapi yang terpencil, pisah dengan kita. Pisah artinya bukan pisah hubungan, tapi ini pisah
kita dipisahkan antara pulau dan laut. Jadi kita kalau mau ke Bawean pasti akan harus nyebrang. Kemudian suku Tengger konon merupakan keturunan pelarian kerajaan Mataram tersebut pada pegunungan Tengger dan sekitarnya. Suku Osing bertempat tinggal pada wilayah Kabupaten Banyuwangi. Orang Samin tinggal pada pedalaman Kabupaten Bojonegoro. Jadi Tengger itu paling adanya di daerah Trenggalek yang banyak, dan juga Osing. Osing itu yang banyak itu di daerah Banyuwangi yang juga termasuk pedalaman memasuki daerah-daerah Bojonegoro. Di Jawa Timur juga banyak suku-suku yang lain, suku-suku pendatang. Ya contohnya seperti kadang ada suku India, suku Arab, termasuk yang ada di daerah Surabaya. Surabaya itu adalah yang mendekati daerah Sunan Ampel, itu banyak orang keturunan Arab. Setelah itu kita lanjutkan rumah adat istiadat Jawa Timur. Apa rumah adat istiadat? Ya seperti yang ada di gambar di bawah itu. Bentuk bangunan yang terdapat pada Jawa Timur bagian barat, Magetan, Ngawi, Madiun, dan Ponorogo umumnya mirip dengan bangunan yang ada di Jawa Tengahan, Surakarta. Bangunan di kawasan Jawa Timur umumnya mempunyai bentuk joglo, bentuk limasan, doro kepak, bentuk serotongan, empyak setangkep. Jadi orang dulu itu bentuknya seperti ini rumahnya yang banyak itu. Meskipun kadang rumah seperti biasa akan tetapi terasnya diperlebar. Dadi nek ngarani wong biyen iku duwe omah mesti nirate ombo-ombo, terasnya lebar. Tapi kalau orang yang sekarang itu yang penting punya rumah, terasnya sedikit tidak apa. Itu. Yes, yang penting sekarang itu rumah jadi. Malah kadang ada yang model-model, tidak ada yang buat rumah yang seperti di adat Jawa Timurnya. Rata-rata kalau di daerah kita di sini pasti yang rumah jogloan, rumah joglo ini, rumah adatnya di jogloan itu biasanya ada di tempat seperti balai desa, balai dusun, namanya pendopo. Pasti ada seperti itu. Kita lanjutkan pakaian adat khas Jawa Timur. Pakaian adat Jawa Timur jika sekilas dilihat hampir mirip dengan pakaian adat yang di Jawa Tengah. Yang mirip yang mana? Termasuk yang baju keraton. Disebabkan oleh masyarakat Jawa Timur secara historis memang mendapatkan pengaruh kebudayaan dari Jawa Tengah. Baju adat yang terdapat pada kawasan Jawa Timur dan Jawa Tengah mempunyai perbedaan dalam segi filosofi. Umumnya pakaian adat Jawa Tengah memiliki nilai-nilai kesopanan dan tata krama. Untuk pakaian adat Jawa Timur lebih menunjukkan kepada nilai-nilai ketegasan dan tetap terlihat sederhana, menjunjung tinggi pada etika. Jadi kalau daerah Jawa Tengah itu memiliki nilai-nilai kesopanan dan tata krama, kalau di Jawa Timur menonjolkan nilai ketegasan dan tetap terlihat sederhana. Yang seperti di baju keraton yaitu yang disebutkan. Ada lagi adat Jawa Timur itu baju adat Cak Daning. Jadi berpasangan. Contohnya yang seperti itu, membuat jarik, bajunya panjang seperti baju Mbah Sofi, ataupun bisa disebut kadang ada yang mengatakan baju Cak dan yang satunya baju Ning. Tadi disebut busana Cak Ning. Yang paling pojok itu adalah kebaya racongan. Kebaya racongan itu yang satu pakai kebaya seperti itu, yang satu yang laki-laki mengenakan baju bergaris dan mengenakan baju atau rompi warna merah, warna hitam. Ini biasanya khas di daerah Madura. Setelah pakaian kita akan belajar kesenian dan tari yang ada di Jawa Timur. Banyak seni yang terdapat daerah Jawa Timur. Seni tari juga tidak bisa lepas dari kejadian sejarah
yang telah terjadi pada zaman dahulu. Oleh karena itu seni tari juga termasuk adat istiadat Jawa Timur. Seni tari ada banyak. Di sini termasuk yang paling terkenal di Jawa Timur adalah seni tari reog. Reog merupakan tarian yang berasal dari kota Ponorogo yang mempunyai ciri khas kesenian reog adalah topeng singa dan merak yang memiliki ukuran besar, warok dan gamblak. Punya ukurannya besar. Di situ bahan-bahannya yang kepalanya itu mengenakan kulit harimau dan atasnya itu dikasih bulunya merak. Nanti yang memainkan itu adalah satu orang dengan menggigit satu tali, hanya digigit, punya kekuatan sampai seperti itu, padahal ukurannya sangat besar. Yang kedua, ini yang paling mayoritas kalian kenali adalah tari remo. Tari remo pada zaman dulu digunakan sebagai salah satu tarian untuk menyambut tamu agung. Biasanya penyambutan tamu agung, contohnya koyo Pak Gubernur, Pak Bupati dan yang lain. Tari ini diciptakan oleh pengamen saat tempo dulu, masih lama. Pada masa itu memang hampir kebanyakan orang diharuskan untuk bisa menari, hingga pengamen juga bisa menari. Jadi kita tari remo. Ada yang tahu tari remo? Tari remo biyen banyak, tapi kalau yang saat ini paling ada di pertunjukan wayang, pertunjukan ataupun biasa sebelum ludruk, itu pembukaan biasa tari remo. Yang selanjutnya ada tari gandrung. Tari gandrung itu adalah tari yang berasal dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Nek remo mesti di mana-mana ada. Tapi kalau di gandrung, tari gandrung ini khasnya orang daerah Banyuwangi, yang diartikan sebagai wujud rasa syukur masyarakat Banyuwangi setelah masa habis panen. Nek wis mari kentekan panene, terus mari ngono panen iku wonge gandrung. Yang terakhir di sini keseniannya atau kebudayaannya adalah karapan sapi. Ini yang sangat terkenal, merupakan salah satu warisan budaya Jawa Timur. Karapan sapi adalah pacuan khas yang ada di Pulau Madura. Kalau kalian ke Madura pasti tahu karapan sapi. Di Surabaya juga ada patungnya, termasuk di Jalan Basuki Rahmat. Seni drama adat istiadat Jawa Timur. Adat istiadat seninya apa aja? Seni dramanya. Seni drama yang terkenal di sini adalah ketoprak atau ludruk. Tapi yang paling unggul di sini ludruk. Drama yang ada di Jawa Timur adalah ketoprak dan ludruk. Ludruk merupakan kesenian yang umumnya menceritakan kehidupan sehari-hari rakyat jelata. Tadi lakone koyok kisah-kisah seseorang sehari-hari, digawe guyonan dan yang lain, dipadukan dengan humor dan kritik sosial. Biasanya pemerannya paling banyak adalah laki-laki. Yang kedua ada seni ketoprak. Ketoprak sama dengan ludruk, hanya saja ketoprak menceritakan kehidupan istana mewah, menceritakan kehidupan orang-orang terdahulu, contohnya menceritakan wayang dan yang lain. Kesenian ini dapat dijumpai di daerah Surabaya, Mojokerto dan Jombang, walaupun keberadaannya semakin kalah dengan modernisasi. Kalau di daerah Surabaya sampai sekarang masih jalan, itu termasuk di Taman Hiburan Rakyat di THR, itu masih ada ketoprak. Sudah, yang paling akhir kita akan mempelajari musik, alat musik tradisional. Musik tradisional di Jawa apa? Mayoritas sama, akan tetapi gagraknya yang berbeda, jenisnya berbeda. Ono kono gagrak Surabaya, ono gagrak Solo, gagrak Jogja. Musik tradisional menghiasi adat istiadat Jawa Timur hampir sama dengan musik gamelan Jawa Tengah podo. Misalnya adalah macam laras, ono laras atau tangga nada. Yang dipakai adalah mirip gamelan beraras pelok.
dan berlaras slendro. Di sini nama-namanya juga sama apa aja. Termasuk di situ dia ada di gambar ada saron. Yang paling terlihat di paling depan ini adalah bonang, dan yang di tengah itu adalah kendang, yang bergantung atasnya ada patung ularnya itu adalah gong, dan yang paling pojok di situ terlihat ada kenong. Jadi itu macam-macamnya gamelan. Nah, setelah ini jangan lupa juga silakan dikerjakan. Jangan lupa juga silakan dikerjakan tugas yang telah saya share di bawah nanti. Nanti silakan diklik linknya, nanti kalian akan bisa mengerjakan tugas. Dan semoga apa yang telah kalian terima pada hari ini bisa bermanfaat. Jikalau nanti ada kekurang pahaman, bisa nanti silakan japri saya, akan saya jelaskan di akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.